Ketika hari mulai gelap, anjing-anjing polisi mulai menggonggong karena mereka menemukan sebuah petunjuk. Ternyata para polisi itu datang untuk melakukan sebuah penyelidikan atas hilangnya satu pasangan pengantin yang baru saja menikah. Laporan hilangnya pasangan suami istri itu disampaikan oleh seorang ibu tua yang mengaku jika putra dan menantunya telah menghilang. Anjing para polisi yang sebelumnya menggonggong mulai berlari ke arah hutan dan menuju ke sebuah gua yang terletak tidak begitu jauh dari kediaman rumah pasangan suami istri itu. Ketika masuk ke dalam gua, polisi menemukan sebuah tumpukan batang jagung. Ketika semua batang jagung itu disingkirkan, terlihatlah jasad suami istri itu dengan kondisi yang mengenaskan. Keduanya diduga meninggal akibat kehabisan nafas. Akan tetapi terdapat beberapa luka pada tubuh sang suami, sedangkan sang istri yang sedang hamil 3 bulan diduga sempat mengalami tindakan asusila sebelum dia meninggal. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini? Pada tanggal 15 Mei 2013, seorang ibu tua bernama Liu Danyang nampak sibuk memasak di dapur. Ketika itu, dia memiliki seorang putra bernama Sun Gang yang baru saja menikah dengan seorang wanita bernama Li Hong. Hari itu, Liu Danyang berencana untuk mengundang putranya dan menantunya untuk makan malam bersama di rumahnya. Oleh sebab itulah dia memasak begitu banyak makanan. Lalu ketika semua santapan sudah siap, Liu Danyang mencoba menelpon putranya untuk memintanya untuk segera datang. Namun nyatanya panggilan telepon tidak bisa terhubung. Liu Danyang lalu kemudian memutuskan untuk menunggu karena sebenarnya putranya itu sudah berjanji untuk datang. Namun setelah tak kunjung datang, dia kembali memutuskan untuk menghubunginya. Namun lagi-lagi panggilannya itu tidak bisa terhubung. Jam yang menunjukkan pukul 11 siang membuat Liu Danyang yang menunggu merasa kesal sekaligus merasa khawatir. Dia kembali mencoba untuk menghubungi putranya. Namun lagi dan lagi panggilannya itu tidak bisa terhubung. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Liu Danyang memutuskan untuk pergi ke rumah putranya yang jaraknya tidak begitu jauh. Setelah sampai, dia melihat pintu rumah putranya itu sedikit terbuka. Liu Danyang kemudian perlahan masuk sambil memanggil-manggil nama putranya. Namun panggilan itu nyatanya tidak ada jawaban. Keadaan rumah itu nampak rapi dan juga bersih, dan suasananya nampak hening. Biasanya anjing peliharaan di rumah itu selalu menggonggong saat Liu Danyang datang ke sana. Namun kali ini Liu Danyang tidak menemukan suara apapun. Dia memutuskan untuk berkeliling sekitar rumah, yang mana kemudian dia menemukan bangkai anjing tersebut dengan kondisi penuh darah. Liu Danyang mulai yakin jika ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi pada rumah itu. Dia menduga mungkin putranya telah bertengkar dengan istrinya dan istrinya memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya, dan putranya kemudian juga pergi untuk menyusulnya. Namun di sisi lain, Liu Danyang tetap merasa khawatir jika ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terjadi kepada putra dan menantunya. Oleh sebab itulah, dia memutuskan untuk melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. 10 menit kemudian, pihak kepolisian pun datang. Tak butuh waktu lama, polisi menyadari jika ada suatu kasus yang terjadi pada anggota keluarga itu, di mana polisi menemukan sisa noda darah di kasur, bantal, dan juga lantai. Selain itu, pagar jendela juga terlihat patah, yang kemungkinan itu dilakukan oleh seseorang dari luar. Sayangnya, CCTV yang terpasang di rumah itu nampak sudah dirusak dan juga kabelnya sudah dipotong, sehingga polisi tidak bisa melihat apa yang terjadi
pada keluarga kecil itu. Yang cukup aneh, terdapat beberapa masakan yang sudah disantap dengan jumlah piring yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan jika beberapa orang telah datang ke rumah itu. Diketahui Sun Gang adalah seorang koki dan istrinya Li Hong memiliki sebuah kedai. Keduanya baru saja menikah dan saat itu Li Hong baru saja mengandung anak pertamanya. Keluarga itu tidak kaya, di mana mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di tempat terpencil. Meski begitu, Sun Gong dan Li Hong menjalani kehidupannya dengan bahagia. Kembali ke penyelidikan, di mana para polisi yang membawa anjing pelacak akhirnya bisa menemukan jasad suami istri itu yang disembunyikan pada sebuah gua yang letaknya tidak begitu jauh dari kediaman mereka. Kabar duka itu pun kemudian menyebar ke seluruh tetangga yang membuat mereka berkumpul di depan rumah Sun Gang. Mereka merasa iba kepada pasangan suami istri itu, terutama kepada Li Hong yang baru saja hamil selama 3 bulan. Sementara polisi yang masih belum bisa menemukan pelaku harus bekerja keras selama berhari-hari demi menemukan sebuah petunjuk. Para polisi pun menyisir ke berbagai tempat hingga sampai area sungai. Di sana mereka menemukan 3 bungkusan plastik, di mana ketika mereka mengambil dan membukanya, mereka menemukan gumpalan sampah. Namun di sela-sela sampah itu, mereka menemukan buku nikah milik Sun Gang dan juga istrinya. Selain itu, terdapat juga selembar celana panjang, di mana di dalam saku celana itu terdapat sebuah kartu tunjangan untuk orang yang kurang mampu, dan juga sebuah KTP dengan nama Pu Dagang yang diketahui berusia 70 tahun. Ternyata tempat kediaman Pu Dagang tidak jauh dari kediaman suami istri itu. Untuk mencari informasi lebih lengkap, polisi pun segera mendatangi kediaman Pu Dagang untuk dimintai keterangan. Saat itu, Pu Dagang terlihat berbaring di tempat tidurnya. Pu Dagang yang sudah tua nampak sakit-sakitan. Ketika polisi menggeledah rumah kediamannya, para polisi tidak menemukan petunjuk apapun, sehingga polisi tidak yakin jika Pu Dagang adalah pelaku atas kasus ini. Mengingat kondisi Pu Dagang yang juga sepertinya tidak memungkinkan untuk melakukan kejahatan seperti ini. Namun, perhatian polisi kini teralihkan setelah mereka mengetahui jika Pu Dagang dirawat oleh putranya yang bernama Fu Gang. Dan ternyata Pu Gang menggunakan kartu tunjangan milik ayahnya untuk bermain warnet. Sementara di sisi lain, polisi mengetahui jika telah terjadi penarikan uang pada ATM milik Sun Gang pada jam 11 malam di hari kejadian. Polisi pun kemudian memutuskan untuk mengecek CCTV di sekitar ATM di kawasan itu. Dalam rekaman CCTV, terlihatlah seorang pemuda yang menarik uang di ATM sambil tersenyum licik. Namun sosok itu bukanlah Pu Gang yang dicurigai oleh para polisi sebelumnya. Hingga polisi berkesimpulan jika ada beberapa pelaku dalam kasus ini. Setelah melakukan identifikasi, polisi dapat mengenali sosok pria yang terekam pada CCTV di ATM sebelumnya. Diketahui jika pria itu bernama Zhang Sujun. Para polisi yang mengetahui beberapa identitas yang mereka curigai melakukan penelusuran hingga mereka berhasil mendapatkan informasi jika Pu Gang dan Zhang Sujun telah memesan tiket bus yang menuju provinsi Tiongkok Barat berjarak 1.600 km dari Shandong. Atas informasi ini, polisi harus segera bertindak secara cepat, di mana para kepolisian membuat tim khusus untuk meringkus pelaku. Polisi pun kemudian melakukan penyamaran, di mana ketika bus yang sampai di Kabupaten Sintai, para polisi itu memberhentikan bus itu dengan alasan jika ada sebuah pemeriksaan. Namun sial, penyamaran itu rupanya diketahui oleh para pelaku, di mana awalnya kondisi dalam bus yang nampak tenang tiba-tiba berubah menjadi kacau
setelah para pelaku mencoba kabur melalui jendela. Ada 3 pelaku yang mencoba untuk kabur, namun dengan sigap para polisi pun kemudian segera menangkap mereka. Beberapa saat kemudian, satu pria nampak menodongkan sebilah pisau ke arah polisi. Namun para polisi berhasil memukul tangan pria itu menggunakan sebilah kayu sehingga pria itu berhasil diamankan. Hingga akhirnya diketahui jika total pelaku ada 4 orang, yaitu Fu Gang, Zhang Sujun, Wang Jiying, dan Zhou Feng, yang semuanya berusia dari 17 tahun sampai dengan 26 tahun. Tertangkapnya para pelaku membuat interogasi secara ketat dilakukan, sehingga polisi berhasil mengungkap motif atas kasus ini. Menurut pengakuan Zhang Sujun pertama kali melihat Li Hong ketika mereka melakukan aksi pencurian di sebuah kabupaten yang sama dengan Li Hong tinggal. Zhang menyadari kecantikan yang dimiliki oleh Li Hong. Namun karena waktu yang sempit, dia tidak tinggal lebih lama di sana dan harus melarikan diri ke daerah lain selama beberapa hari. Kemudian pada saat itu bertepatan dengan pernikahan saudara laki-laki Zhou Feng. Mereka berempat pun berkumpul. Zhang Sujun memberitahu kepada rekan-rekannya tentang kecantikan Li Hong yang dilihatnya. Dari akal jahat mereka, akhirnya mereka sepakat untuk merampok dan melakukan kejahatan lainnya di kediaman Li Hong. Pada tanggal 14 Mei 2013, aksi kejahatan itu pun dimulai. Diketahui saat itu kondisi rumah sedang kosong karena Sun Gang dan istrinya sedang pergi. Mereka berempat memanfaatkan kesempatan itu untuk mengobrak-abrik rumah Li Hong. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan CCTV dan juga mengambil beberapa pisau di dapur. Sekitar jam 7 malam, keempat pria itu mendengar sesuatu di luar yang menandakan jika Sun Gang dan istrinya telah kembali. 4 pria sebelumnya kemudian bersembunyi di balik pintu, dan saat pasangan muda itu masuk, saat itu jugalah mereka mulai menyerangnya. Mereka mengikat kaki Sun Gang dan juga tangannya, lalu memukulinya. Di sisi lain, mereka melakukan tindak asusila kepada Li Hong yang membuat suasana rumah itu benar-benar mencekam. Delapan jam berlalu, kedua pasangan itu kemudian dibawa ke sebuah kamar. Lalu para pelaku pun kemudian pergi. Pada momen ini, Li Hong nampak menangis, begitu juga dengan Sun Gang, di mana mereka berdua nampak saling menenangkan. Mereka pikir 4 pelaku akan segera meninggalkan mereka. Namun siapa sangka para pelaku kembali datang ke kamar dan membawa Sun Gang keluar. Di ruangan lain, mereka menghabisi Sun Gang dengan membungkus kepalanya menggunakan kantong plastik yang membuat Sun Gang kehabisan nafas. Setengah jam kemudian, mereka juga melakukan hal yang sama kepada Li Hong. Setelah semua tindakan kejam itu dilakukan, mereka kembali membersihkan dan merapikan keadaan rumah. Lalu membawa kedua jasad pengantin itu ke sebuah gua dan diletakkan di sana dengan ditutupi batang-batang jagung. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh 4 pria itu. Setelah persidangan, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Zhang Sujun, Fu Gang, dan Wang Jiying. Sedangkan Zhou Feng hanya dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup karena dia dianggap masih di bawah umur. Pada tanggal 22 Juni di tahun yang sama, Zhang Sujun, Wang Jiying, dan Fu Gang dieksekusi oleh pengadilan. Pada bulan November 2019, hukuman Zhou Feng dikurangi karena dia dianggap berkelakuan baik selama di penjara. Pada tanggal 26 Desember 2020, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13 Kepemerintahan Tiongkok memutuskan untuk mengesahkan amandemen hukum pidana Republik Rakyat Tiongkok. Ketentuan tersebut mengatur bahwa anak yang telah mencapai umur 12 tetapi belum berumur 14 tahun, di mana dia melakukan tindakan pidana pembunuhan dengan sengaja atau pencederaan yang sengaja,
menyebabkan kematian, atau menyebabkan luka berat kepada korban, maka tuntutannya akan disetujui oleh Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok dan harus mendapatkan hukuman sebagai tindak pidana. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.